wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sain Nurjannah dengan NIM 2310111035. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis resiko saya, yaitu usaha laundry Anjani sekitar kampus. Di sini ada 10 resiko. Yang pertama, persaingan dengan usaha laundry lain. Sumber resikonya eksternal, jenis resiko strategis spekulatif, dampak resikonya penurunan jumlah pelanggan. Resiko yang kedua, kerusakan mesin cuci, sumber resikonya internal, jenis risiko operasional murni, dampak resikonya proses pencucian terhambat. Resiko ketiga, pakaian pelanggan tertukar atau hilang, sumber resikonya internal, jenis resikonya reputasi murni, dampak resikonya keluhan dan kehilangan kepercayaan pelanggan. Resiko keempat yaitu listrik padam, sumber resikonya eksternal, jenis resikonya operasional. Untuk dampak resikonya, proses laundry tertunda. Resiko yang kelima yaitu harga deterjen dan pewangi naik. Sumber resikonya eksternal, jenis resiko keuangan spekulatif, dampak resikonya biaya operasional meningkat. Kemudian resiko yang keenam, pakaian pelanggan rusak saat dicuci. Sumber resikonya internal, jenis resikonya reputasi, dampak resikonya menurunnya kepercayaan pelanggan. Resiko yang ketujuh, cuaca buruk yang menghambat pengeringan. Sumber resikonya eksternal, jenis resikonya operasional murni, dampak resikonya proses laundry lebih lama. Resiko yang kedelapan, penurunan jumlah pelanggan. Sumber resikonya eksternal, jenis resikonya keuangan spekulatif, dampak resikonya pendapatan usaha menurun. Yang kesembilan, resiko promosi usaha kurang efektif. Sumber resikonya internal, jenis resikonya strategis spekulatif, dampak resikonya usaha kurang dikenal. Kemudian yang ke-10, ada resiko karyawan kurang teliti saat mencuci. Sumber resikonya internal, jenis resikonya operasional murni, dan untuk dampak resikonya kesalahan dalam proses pencucian. Kemudian pertanyaan analisis kritis. Pertanyaan pertama, resiko mana yang paling berbahaya dan mengapa? Jawabannya, resiko yang paling berbahaya adalah pakaian pelanggan hilang atau rusak saat proses pencucian. Hal ini karena usaha laundry sangat bergantung pada kepercayaan pelanggan. Jika pakaian pelanggan hilang atau rusak, pelanggan akan merasa dirugikan dan kemungkinan besar tidak akan menggunakan jasa laundry tersebut lagi. Selain itu, kejadian tersebut dapat menimbulkan keluhan atau ulasan negatif yang dapat merusak reputasi usaha. Jika reputasi laundry menurun, maka jumlah pelanggan juga dapat berkurang dan berdampak pada penurunan pendapatan serta keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Yang kedua, pertanyaannya, apakah semua risiko harus dihindari? Jawabannya, tidak semua risiko harus dihindari. Dalam menjalankan usaha, risiko merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis. Oleh karena itu, risiko tidak selalu harus dihindari, tetapi perlu dikelola dan dikendalikan dengan baik. Sebagai contoh, persaingan dengan usaha laundry lain merupakan risiko yang tidak bisa dihindari. Namun, risiko tersebut dapat dihadapi dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga kebersihan hasil cucian, serta memberikan pelayanan yang cepat dan ramah kepada pelanggan. Dengan pengelolaan yang baik, risiko dapat diminimalkan dan usaha tetap dapat berkembang. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jika Anda sebagai manajer, strategi apa yang Anda ambil? Jika saya sebagai manajer laundry Anjani, strategi yang akan saya ambil untuk mengelola resiko yang pertama yaitu meningkatkan sistem pencatatan dan pengelolaan pakaian pelanggan, yaitu memberikan label atau kode khusus pada setiap pakaian pelanggan, mencatat nama pelanggan, jumlah pakaian, dan jenis layanan yang dipilih. Kemudian memastikan setiap pakaian tercatat dengan baik agar tidak terjadi kesalahan, tertukar, atau hilang. Yang kedua, melakukan perawatan mesin secara rutin, yaitu melakukan pengecekan mesin cuci dan mesin pengering secara berkala, membersihkan mesin agar tetap berfungsi dengan baik. Kemudian segera memperbaiki mesin jika terjadi kerusakan agar proses laundry tidak terhambat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.
memberikan pelayanan yang ramah dan sopan kepada pelanggan, menyelesaikan proses laundry tepat waktu sesuai janji, menjaga kualitas cucian agar bersih, rapi, dan wangi sehingga pelanggan merasa puas. Yang keempat, melakukan pengelolaan operasional yang lebih baik, yaitu mengatur jadwal kerja karyawan agar pekerjaan lebih terorganisir, mengawasi proses pencucian untuk menghindari kesalahan dalam mencuci pakaian, kemudian memastikan bahan seperti deterjen dan pewangi selalu tersedia. Dan yang kelima, melakukan strategi promosi usaha, yaitu melakukan promosi melalui media sosial seperti WhatsApp, TikTok, atau Instagram, memberikan diskon atau paket laundry khusus mahasiswa, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan agar mereka menjadi pelanggan tetap. Dengan strategi tersebut, Laundry Anjani dapat meminimalkan risiko operasional, menjaga kepercayaan pelanggan, serta meningkatkan jumlah pelanggan di sekitar kampus. Baik, kemudian saya mau bertanya kepada Arzuni. Dalam analisis disebutkan bahwa risiko paling berbahaya adalah pakaian pelanggan hilang atau rusak. Pertanyaannya, mengapa resiko reputasi dianggap lebih berbahaya dibandingkan resiko operasional seperti kerusakan mesin? Oke, izin menjawab. Risiko reputasi ini dianggap lebih berbahaya karena usaha laundry tersebut merupakan usaha jasa yang sangat bergantung pada kepercayaan pelanggan. Jika ber- Jika pakaian pelanggan hilang atau rusak, pelanggan akan merasa dirugikan dan kehilangan kepercayaan terhadap usaha tersebut. Nah, untuk dampaknya ini tidak hanya pada satu pelanggan saja, tapi juga dapat menyebar melalui rekomendasi negatif dari mulut ke mulut. Nah, hal tersebut itu dapat menurunkan citra usaha dan menyebabkan berkurangnya pelanggan dalam jangka panjang. Saya akan menanggapi, yaitu pada kerusakan mesin juga dapat berdampak besar terhadap keberlangsungan usaha. Jika mesin rusak dan tidak segera diperbaiki, proses operasional akan berhenti sehingga usaha tidak dapat melayani pelanggan yang melanggan dan berpotensi kehilangan pendapatan. Kemudian pertanyaan saya untuk Sani, jika dibandingkan dari segi keberlangsungan usaha, menurut Anda mana yang lebih sulit dipulihkan? Kerusakan aset fisik seperti mesin Baik, atau izin kerusakan menjawab. kepercayaan Eh, pelanggan? Kerusakan aset fisik seperti mesin relatif lebih mudah dipulihkan karena dapat diperbaiki atau diganti dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan kerusakan kepercayaan pelanggan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diperbaiki karena berkaitan dengan persepsi dan pengalaman pelanggan terhadap kualitas layanan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.